Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Diah Puspitasari. Kali ini materi kita adalah mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat. Nah, pernahkah kamu membaca teks cerita rakyat? Di Indonesia banyak sekali contoh cerita rakyat yang dapat kamu temukan dan kamu baca. Cerita rakyat dapat dipaparkan berupa legenda, mitos, dongeng, ataupun hikayat. Nah, di dalam pelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah hikayat saja. Hikayat biasanya berisi cerita kehidupan seputar istana, kisah cerita anak remaja, pertempuran antar negara, seorang pahlawan yang memiliki senjata sakti. Hikayat sering disebut dongeng istana. Tokoh dalam hikayat sudah dipastikan raja, permaisuri, putra-putri raja, juga para kerabat raja. Selanjutnya, ada ciri hikayat. Yang pertama, isi ceritanya berkisar pada tokoh raja dan keluarganya. Nah, yang seperti itu disebut cerita berbentuk istana sentris. Ceritanya hanya seputar istana, sekitar istana saja. Yang kedua, bersifat pralogis. Pralogis yaitu mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan logika umum. Ada yang menyebutnya fantasi, cerita fantasi. Yang ketiga, mempergunakan kata arkais. Kata arkais adalah istilah-istilah yang sering dipakai di dalam istana. Yang keempat, nama pengarangnya biasanya tidak disebutkan, jadi tidak jelas yang mengarang siapa. Yang kelima, tema dominan dalam hikayat adalah petualangan. Biasanya di akhir kisah contoh utamanya berhasil menjadi raja atau orang yang mulia. Yang keenam, penokohan dalam hikayat bersifat hitam putih. Artinya, tokoh yang baik diungkapkan selalu baik dari awal hingga akhir. Sebaliknya, tokoh jahat selalu jahat walaupun tidak semuanya berwajah buruk. Setelah kita mempelajari ciri-ciri hikayat, sekarang kita akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan budi pekerti, baik dan buruknya akhlak. Yang kedua, nilai budaya. Nilai yang berkaitan dengan hal-hal sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Misalnya, kehidupan bertetangga, kemudian baik dengan tetangga, menjenguk tetangga, dan lain sebagainya. Yang keempat, nilai religius. Nilai religius adalah nilai yang berhubungan dengan ajaran agama. Yang kelima, nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah nilai keteladanan yang baik. Kemudian yang keenam, nilai politik. Nilai politik, nilai yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan dalam unsur intrinsik karya sastra. Itu tadi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang unsur intrinsik hikayat. Unsur intrinsik hikayat yang pertama ada tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam cerita. Tema merupakan pangkal pokok pengembangan isi cerita. Ada 3 unsur untuk memahami tema. 1. Melalui alur cerita. 2. Melalui tokoh cerita. Dan 3. Melalui bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita. Yang kedua, amanat. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan yang hendak disampaikan dalam sebuah cerita, atau sering disebut dengan pesan yang akan disampaikan oleh
penulis kepada pembaca. 3. Latar. Latar adalah informasi yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya perbuatan tokoh atau peristiwa yang dialami tokoh. 4. Penokohan. Penokohan adalah teknik dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Yang terakhir ada pengaluran. Pengaluran atau sering disebut dengan alur adalah sering disebut dengan plot atau rangkaian cerita. Alur ada 3, alur maju, alur mundur, alur flashback atau maju mundur. Alur maju adalah alur yang menceritakan masa depan. Alur mundur, alur yang menceritakan masa lalu. Sedangkan alur maju mundur atau campuran adalah alur yang menceritakan masa depan kemudian masa lalu atau sebaliknya. Sekian materi hari ini tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan juga unsur intrinsik yang terkandung dalam hikayat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.